Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu ketiga di bulan September tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Lambung Mangkurat 374. KRI Lambung Mangkurat 374 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Lambung Mangkurat 374 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Lambung Mangkurat 374 merupakan kapal perang jenis korvet kelas Parchim berasal dari Jerman Timur yang memiliki kemampuan tempur utama meriam AK-230 Twin kaliber 30 mm serta senjata bawah air terdiri dari 2 unit RBU 6000 yang masing-masing memiliki 12 peluncur. Selain itu dilengkapi 2 buah meriam yaitu meriam Vector GI2 kaliber 20 mm dan meriam AK-275 Twin kaliber 57 mm. KRI Lambung Mangkurat yang didesain khusus dalam menghadapi ancaman kapal selam dan bawah air lainnya memiliki fungsi utama untuk mencari dan menghancurkan kapal selam, mengawal dan melindungi ancaman dari bahaya kapal selam musuh, serta memiliki fungsi tambahan untuk memberi bantuan pengamanan tempur, patroli dan penyekatan, penyebaran ranjau, dan self and rescue. KRI Lambung Mangkurat 374 yang sehari-harinya bertugas melaksanakan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kota operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Livia kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ketiga bulan September tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Jelang upacara HUT ke-79 TNI Angkatan Laut, Koarmada RI gelar doa bersama anak yatim. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024, Komando Armada Republik Indonesia melaksanakan acara istiqosah bersama anak-anak yatim yang berasal dari berbagai yayasan, bertempat di Masjid Al-Mutakin Koarmada RI, Jakarta. Acara istiqosah ini dipimpin oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Rini Hendrata, SCMMC RMP, dan dihadiri pejabat utama Mabesal, Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Yos Suryonoha, MTR Han MTR Rotsla, Panglima Kolin Lami Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo, PSCJ MAMMSC HRMP, para komandan satuan dan segenap pejabat utama Koarmada RI, serta diikuti seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Koarmada RI. Kasko Armada RI hadiri press conference berkaitan BBL di KKP. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTR Han menghadiri konferensi pers update penindakan penyelundupan lobster di 2 lokasi Parung Panjang Kabupaten Bogor dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali oleh tim gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan aparat penegak hukum yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Lautan dan Perikanan PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono APIMM bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dari 2 lokasi tersebut, petugas gabungan mengamankan lebih dari 81 ekor benih baby lobster atau setara 12 miliar rupiah dengan perincian sebagai berikut. Tim gabungan menyita sebanyak 49.701 ekor, terdiri dari 48.031 jenis pasir, 745 lobster mutiara, dan jarong 925 ekor. 2 hari kemudian penggagalan dilakukan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali bersama Bea Cukai. Dari penggagalan ini sebanyak 23 kantong berisi 31.850 ekor benih baby lobster jenis lobster pasir berhasil diamankan. Koarmada gelar upacara kegiatan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Laut yang pelaksananya dipimpin oleh Komandan Detasemen Markas Mako Koarmada RI, Kolonel Marinir Sudin Kaban SHMM, serta diikuti seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Koarmada RI, bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI, Jakarta. Komandan Denmas selaku inspektur upacara membacakan sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyampaikan bahwa upacara hari jadi ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini menjadi sangat istimewa karena untuk pertama kalinya digelar di atas KRI produksi dalam negeri, serta sangat sesuai dengan tema yakni dengan semangat Jala Seva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Pangko Armada RI ikuti peringatan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut di KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMMCRMP, mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Laut dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMMM Terong Obslah, bertempat di Geladak Heli KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 yang berlayar di Teluk Jakarta. HUT TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, para kasal dari masa ke masa, para pejabat utama Mabes TNI, dan para pejabat utama Mabesal, serta para Pangkotama TNI Angkatan Laut, para pejabat kementerian atau lembaga Forkompinda DKI Jakarta, Ketua Umum Jalasan Nasri beserta pengurus mitra kemaritiman dan sejumlah masyarakat yang ikut serta berlayar di atas KRI Banda Aceh 593. Pangko Armada RI hadiri FGD tentang kapal selam. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMMCRMP beserta para PJ Buko Armada RI mengikuti fokus group discussion tentang pemenuhan kebutuhan program pengadaan kapal selam Scorpion Evolved dengan keynote speaker Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMMM Terong Obslah, bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Pada pelaksanaannya, FGD ini juga disampaikan sejumlah paparan penting yaitu konsep of Scorpion Submarine Development Plan oleh VP Bid and Development Submarine Division Naval Group Antoni Gareta, kemudian paparan strategi pemenuhan kebutuhan logistik dan pangkalan kapal selam Scorpion oleh Asisten Logistik Kasal Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto, serta strategi pemenuhan Senkomlek dan fasilitas pendukung kapal selam Scorpion oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Kasal Laksamana Muda TNI Tri Harsono. Kemudian paparan strategi pemenuhan kebutuhan personel pengawal kapal selam oleh Asisten Personelia Kasal Laksamana Muda TNI P. Rahmat Wayudi. Penggunaan teknologi lithium-ion baterai untuk kapal selam oleh Profesor Dr. Engineering Insinyur Agus Purwanto STMT, serta Operational Continuity of Indonesia Submarine Force with Sovereign Solution oleh Submarine Business Development Senior Manager Naval Group Commander Antoni Kavarubias. Kasko Armada RI ikuti pengarahan Presiden di IKN. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAPM Terhan mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCRMP mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo kepada pejabat TNI dan Polri tahun 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Pengarahan Presiden RI ini turut dihadiri Menteri Pertahanan yang sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMMM Terong Obslah, Kasal Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, serta pejabat TNI Polri dari seluruh Indonesia. Pangko Armada RI laksanakan kunjungan kerja di Korea Selatan. Dalam rangka melaksanakan tugas diplomasi TNI Angkatan Laut, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCRMP melaksanakan kunjungan kerja ke Busan, Korea Selatan. Dalam kunkernya, Pangko Armada RI berkesempatan memberikan pengarahan kepada Taruna Akademi Angkatan Laut yang melaksanakan latihan praktek Kartika Jalakrida 2024 menggunakan KRI Bima Suci yang sedang sandar di Busan. Selama di Korea Selatan, Pangko Armada RI bersilaturahmi mengunjungi markas Komando Armada Korea Selatan, Command Republic of Korean Fleet, yang diterima Deputi Commander Rock Fleet, Rear Admiral Kim Yong-soo, mewakili Commander Rock Fleet, Vice Admiral Sung Yok Choi, di Busan Naval Base, Korea Selatan. Pangko Armada RI yang didampingi Ketua Gabungan Jalasenasi Armada RI, Nyonya Kiki Denny Hendrata juga mengikuti koktail party yang diselenggarakan KRI Bima Suci yang dikomandani Letkol Laut Hastarya Dwi Prakoso. Kasko Armada RI pimpin apel khusus sampaikan arahan Presiden. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAPM Terhan memimpin apel khusus menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang diikuti seluruh prajurit perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Koarmada RI bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Apel khusus yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan jam olahraga pagi, Kasko Armada RI menyampaikan beberapa arahan Presiden Republik Indonesia, di antaranya adalah
dalam rangka menghadapi pelantikan Presiden Wakil Presiden di bulan Oktober ini agar TNI dan Polri untuk tetap menjaga stabilitas serta mendukung penuh transisi pemerintahan. Selanjutnya juga menyampaikan arahan Presiden RI bahwa agar TNI Polri dapat terus mempertahankan kekompakannya, mempertahankan sinergitasnya dalam menjaga dan melindungi negara Indonesia. Netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Kormada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Kormada RI hanya di akun resmi Kormada RI. Kormada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara kepada Banda Jalan Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe.